Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membahas atau memaparkan mengenai karakteristik petani. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Agung Muhara Munajat, yang kedua Holis Nur Anissa, yang ketiga Nadinda Aulia Sabrina, dan yang keempat Rangga. Petani yang akan kami paparkan ialah ada 4 petani. Petani yang pertama bernama Bapak Encep, usianya 30 tahun, alamatnya dari Lengkong Jaya, Jalan Lengkong Jaya, Kampung Gehot, Kecamatan Karangpawitan. Pendidikan beliau SMA sederajat, komoditas yang dibudidayakan ialah kembang kol, lama bertani sekitar 4 tahun dari awal mula bertani. Untuk petani yang kedua, yaitu Bapak Iis, usianya 50 tahun, alamatnya dari Kampung Babakan, Desa Cimuncang, Kecamatan Garut Kota. Pendidikannya ialah SD sederajat, komoditas yang dibudidayakan ialah padi dan palawija. Lama bertani sekitar kurang lebih 30 tahun. Petani yang ketiga yaitu Bapak Yayat, usianya 55 tahun, alamatnya dari Banjarsari Bayongbong, komoditas padi, lama bertani sekitar 15 tahun. Petani yang terakhir yaitu petani yang bernama Bapak Supyadin, usianya 55 tahun, alamatnya dari Linggamanik. Pendidikannya SD sederajat, komoditasnya cengkeh, pisang, dan jahe. Lama bertani kurang lebih 20. Yang selanjutnya mengenai alasan pemuatan. Petani yang pertama, kami bahas karena keteguhannya melanjutkan pertaniannya meski dengan luas lahan yang secukupnya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan luas lahan yang secukupnya, beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan pertaniannya. Untuk petani yang kedua, kami bahas karena pengalaman dan perjalanan pertaniannya yang panjang yang dimulai sejak lulus SD dan cara yang dilakukan olehnya dalam penanaman atau budidayanya dengan cara penggilingan jenis tanaman yang ditanam. Dan petani yang ketiga, petani ini kami bahas karena caranya dalam mengatur sumber daya manusia dan menangani kendala-kendala dalam pertaniannya yang dapat diatasi dengan mudah oleh dirinya sendiri. Jadi petani ini dapat mengatur dengan baik, memanage dengan baik pertaniannya. Untuk petani yang keempat ialah kami bahas karena pendiriannya yang kuat untuk menjadi seorang petani, hingga dia merintis segalanya dari awal, memulainya sendiri dari awal, menggunakan teknik pembagian lahan hingga dapat mencapai pencapaian laba yang luar biasa. Selanjutnya, deskripsi dari keempat petani tersebut. Petani yang pertama yaitu Bapak Encep yang membudidayakan kembang kol sejak 4 tahun yang lalu. Dengan luas lahan 70 tumbak dan hasil produksi dari 70 tumbak itu 3 sampai 3,5 ton. Dengan harga jualnya itu 2.000 sampai 5.000 per kilogramnya. Harga itu tidak tetap. Dan pendapatan yang didapatkan sebesar 7 sampai 15 juta dengan biaya yang dikeluarkan selama produksi hingga pasca panen sebesar 4 juta, sehingga keuntungan yang didapatkan itu sebesar 3 juta sampai 11 juta. Jangka waktu dari penanaman hingga panen selama 50 sampai 54 hari. Selama menjalankan usaha itu, terdapat beberapa kendala, yaitu mulai dari faktor cuaca yang tidak menetap yang biasa mengakibatkan tanaman menjadi mudah busuk, faktor kekurangan air, serta mudahnya terserang hama. Solusi dari kendala itu dengan mengadakan irigasi, melakukan penyemprotan terhadap tanaman untuk mencegah hama. Tadi saya jelaskan untuk petani yang pertama. Selanjutnya petani yang kedua. Petani kedua ini membudidayakan padi serta palawija semenjak lulus SD dengan luas lahan yaitu 5 hektar. Jadi beliau itu membudidayakan padi sejak lulus SD. Mungkin belajarnya sebelum lulus SD. Nah,
Untuk 5 hektar itu kalau awal mungkin sepertinya tidak 5 hektar, namun kalau untuk sekarang beberapa tahun kebelakang ini sudah mencapai 5 hektar yang beliau kelola lahannya. Kondisi musim di Indonesia yang terdiri dari 2 musim dan tanaman di Indonesia pun banyak tanaman musiman. Mengetahui hal tersebut, Bapak Is membuat teknik menanamnya tersendiri dengan cara menanam tanaman sesuai dengan musimnya. Sepertinya mungkin tidak hanya Bapak Is, ada beberapa petani juga yang menggunakan cara seperti ini. Dan Bapak Is menggunakannya. Nah, dengan cara ini beliau dapat mengefektifkan waktunya supaya dalam 1 tahun itu tanahnya tetap terkelola. Karena jikalau misalkan hanya menanam padi, otomatis jika tidak saatnya untuk menanam padi, maka lahannya itu akan kering, tidak digunakan. Nah, jika beliau menanam tanaman lain, otomatis tanahnya akan tetap terpakai. Saat ini sedang musim hujan, maka dapat dipastikan yang sedang ditanam ialah padi. Jika musim kemarau, yang ditanam itu palawija. Nah, untuk tanaman palawija itu seperti kacang-kacangan, jagung, dan lain sebagainya. Nah, jika misalkan kita menanam padi di musim hujan dan tanaman palawija di musim kemarau, otomatis penghasilan pun tidak akan terhenti dan tanah pun akan terus terpakai. Seperti yang pernah diketahui oleh kita juga, ada apa sih? Jadi dengan cara tersebut, dengan tanahnya tidak hanya ditanam dengan satu jenis tanaman, itu dapat berdampak baik juga untuk tanahnya. Dan selanjutnya dengan adanya strategi itu, laba yang didapatkan sangat fantastis, yaitu mencapai 200 juta. Itu hanya untuk 1 kali panen padi, karena memang luasnya yang cukup luas. Jadi dalam 1 kali panen padi itu labanya bisa mencapai 200 juta. Tapi jika untuk disatukan dengan palawija, itu mungkin 400 juga nyampe sepertinya dengan palawija. Untuk yang selanjutnya, petani yang ketiga. Petani 3 Bapak Yayat ini membudidayakan padi semenjak 10 tahun yang lalu dengan luas lahan 2 hektar. Hasil produksi gabah sebanyak sekitar 22-24 ton atau panennya itu berbagai dua, yaitu gabah basah dan gabah kering. Hasil panennya tidak dijual ke bandar, tapi dijual ke tempat penggilingan gabah dan biasanya dedaknya akan diberikan kepada Bapak Yayat dan akan dijual kepada peternak ayam. Penjualan dedak ini merupakan penghasilan tambahan baginya. Setelah penjual gabah kering dijual dengan harga 5.600 per kilo dan gabah basah dijual dengan harga 3.800 per kilo. Jika hasil panen 22-24 ton, maka penghasilan bersihnya sekitar 60 juta panennya. Tadi sudah dijelaskan untuk petani yang ketiga, dan selanjutnya yaitu petani yang keempat. Petani 4 Bapak Samsudin membudidayakan cengkeh, pisang, dan jahe gajah sejak 25 tahun yang lalu dengan luas lahan 1 hektar. Tanaman yang digarapnya yaitu cengkeh, pisang, dan jahe gajah. Hasil cengkeh 2 ton per tahun atau per musim dengan harga 120.000 per kilo apabila kering dan 30.000 per kilo apabila basah, dan menghasilkan jahe 10 ton selama 8 bulan dengan bibit 1 ton dengan harga 15.000 per kilo dan menghasilkan pisang per bulannya sekitar 600 kilo dengan harga 2.000 per kilo, yang mana bila semua pendapatannya dijumlahkan dan dikalikan, yakni cengkeh kering per tahunnya 240 juta dikurangi dengan biaya pemeliharaannya 40 juta per tahunnya dan berisi 200 juta pendapatan jahe per 8 bulan. 150 juta dikurangi biaya pemeliharaan 50 juta dan bersihnya 100 juta pendapatan pisang per 1 bulan. RP 1.200.000 dikurangi biaya pemeliharaan
200 per bulannya, dan bersih 1 juta jika semuanya dijumlahkan. Pendapatan Pak Samsudin total 300 juta 301 juta pas panen. Kesimpulan dari pembahasan atau pemaparan yang kami paparkan tadi, Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar mata pencahariannya dari petani dan sebagian besar juga turun-temurun. Begitupun dengan data 4 petani yang bermula dari turun-temurun dengan untuk mempertahankan hidup serta mempertahankan generasi pertanian supaya tidak mati. Karena jika pertanian tidak dilanjutkan, maka akan banyak lahan yang terabaikan begitu saja. Dan yang dilakukan para petani dari data di atas ialah memanfaatkan atau pemanfaatan lahan dengan pembudidayaan berbagai jenis tanaman. Dengan tanah 1 hektar dapat menghasilkan 2 sampai 3 jenis tanaman yang dipanen, dan dengan 2 musim dapat menghasilkan berbagai jenis tanaman yang berbeda musim. Penggiliran pembudidayaan tanaman dapat mempertahankan lahan potensial pada kualitas yang baik. Dengan demikian dapat dipastikan jika tanahnya berkualitas baik serta perawatannya baik, maka hasil panennya akan berkualitas. Dengan kualitas panen itulah para petani dapat membuat harga yang lebih tinggi dan penghasilan laba lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun pemaparan yang kami paparkan, serta jika ada kekurangan jelasan dalam suara, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.